dari Universitas Trada Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan melakukan SOP perawatan rambut pada pasien di atas tempat tidur. Nah, nanti ada 4 mekanisme. Yang pertama ada tahap prainteraksi, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja, dan yang terakhir ada tahap terminasi. Nah, untuk selanjutnya, simak. Nah, sekarang masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap prainteraksi, di mana seorang perawat melihat les pasien di ruang perawat, kemudian mempersiapkan alat dan mencuci tangan. Kita melakukan cuci tangan dengan gerakan 6 langkah. Yang pertama yaitu tapak tangan dengan memutar berlawanan arah jarum jam, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian mengatur dan mengunci, kemudian ibu jari memutar, dan yang terakhir kuku-kuku jari. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi, di mana seorang perawat menenangkan diri, kemudian menjelaskan tujuannya dan juga menanyakan kesiapan atau persetujuan dari pasien. Selamat siang Ibu, apakah benar ini dengan Ibu D? Ya, benar Mbak. Baik, boleh saya melihat gelar identitasnya Ibu? Ibu D dari RRI. Baik, di sini saya perawat Sheila yang kebetulan sedang berjaga pada siang hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan perawatan rambut pada Ibu karena dari minggu lalu Ibu sudah dirawat di sini dan belum melakukan perawatan rambut ya Ibu. Iya Mbak. Nah, baik. Jadi di sini saya akan melakukan perawatan rambut dengan tujuan nanti agar rambut Ibu bersih dan Ibu juga nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, izinkan saya kembali ke ruang perawat untuk mengambil alatnya, yaitu mempersiapkan alat terlebih dahulu. Terima kasih. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kerja. Jadi seorang perawat harus menutup privasi pasien dengan menutup sketso, kemudian mendekatkan alat ke dekat pasien, dan juga mencuci tangan dan memakai APD. Yang pertama kita menutup sketso, kemudian mendekatkan alat ke pasien, kemudian menggunakan apron sebagai APD. Kemudian memakai handscoon. Permisi ya Ibu, ini bantalnya saya lepas terlebih dahulu. Kepalanya permisi ya Ibu. Kemudian letakkan bantal pada tempat yang bersih. Kemudian pasang perlak pada bawah kepala pasien sampai dengan punggung pasien. Permisi ya Ibu, sekarang saya pasang perlaknya. Permisi Ibu. Nah, pada fase ini kita sekaligus mengarahkan kepala pasien di pinggiran berangkat. Permisi ya Ibu, kepalanya sedikit saya miringkan ke arah pinggiran berangkat. Kemudian kita memasang tawang. Nah, berhubung kita nggak punya tawang, jadi kita menggunakan alternatif lain dengan handuk yang dibalut perlak. Nah, tawang di sini fungsinya yaitu agar air tidak jatuh kemana-mana. Permisi ya Ibu. Kemudian kita letakkan handuk kecil pada dada pasien. Permisi ya Ibu, saya letakkan handuk pada dada Ibu. Nah, kemudian kita sisiri terlebih dahulu rambut pasien agar memudahkan kita dalam melakukan perawatan rambut. Permisi ya Ibu, untuk rambutnya saya sisir terlebih dahulu untuk memudahkan saya ketika nanti perawatan rambut.
kedua telinganya kita lindungi dengan kapas. Permisi ya Bu, ini telinganya saya tutup dengan kapas, kemudian matanya saya tutup dengan kasa dengan tujuan agar nanti ketika ada air ataupun ada sampo tidak akan menyakiti atau memberikan rasa perih. Permisi ya Bu. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu kita mengguyur kepala pasien bisa menggunakan air hangat, bisa juga menggunakan air dingin, disesuaikan dengan kondisi dari pasiennya aja. Sebenarnya ini bisa dilakukan menggunakan payung dan juga baskom, namun untuk memudahkan kita agar airnya tidak tercecer di mana-mana, maka kita bisa menggunakan botol air minum. Kita guyurkan secara perlahan. Permisi ya Ibu, ini rambutnya saya basahi terlebih dahulu. Nah, prinsipnya pada perawatan rambut pada pasien di atas bantal ini bukan basah yang terlalu basah. Prinsipnya adalah basah saja. Jadi agar tidak airnya tercecer di mana-mana. Kemudian kita berikan sampo pada pasien. Kemudian ratakan sampo pada rambut pasien. Permisi ya Ibu. Bagaimana Ibu rasanya? Apakah nyaman? Nyaman. Baik. Pastikan sampo merata, kemudian bilas menggunakan air dingin. Pastikan pasien bersih dan tidak ada busa yang tersisa. Permisi ya Ibu. Kemudian jika sudah, maka ambil tangan, kemudian berikan rambut pasien menggunakan handuk. Dan jangan lupa untuk kasa dan juga kapasnya kita buang pada bengkok. Permisi ya Bu, saya ambil, buang pada bengkok, kemudian ambil tangan. Permisi ya Ibu, saya ambil tangannya. Kemudian keringkan menggunakan handuk. Permisi ya Ibu, saya keringkan handuknya. Kemudian jika sudah, maka ambil handuk. Permisi ya Ibu. Kemudian kita sisiri pasien menggunakan sisir. Permisi ya Ibu, saya sisiri untuk rambutnya biar rapi. Kemudian kita berikan pasien cermin untuk mengaca apakah sudah rapi atau masih merasa kurang. Permisi Ibu, ini bisa Ibu bercermin. Sudah rapi atau belum? Sudah Mbak. Apa perlu disisir lagi Ibu? Tidak usah Mbak. Baik. Kemudian jika sudah, maka ambil handuk yang ada di dada dan juga perlak yang ada di bawah pasien. Permisi ya Bu, ini handuknya saya ambil terlebih dahulu. Permisi ya Ibu, perlaknya saya ambil. Ibu bisa saya bantu untuk mengangkat kepalanya. Permisi Ibu. Tidak berat. Nah, kemudian kita tanya pasien apakah rambutnya sudah merasa kering atau belum. Jika pasien masih merasa kurang kering, maka kita bisa menitipkan handuk kepada keluarga pasien. Baik Ibu, rambutnya apa sudah merasa kering atau masih mau dikeringin lagi? Sudah Mbak. Baik, nanti apabila masih merasa kurang kering, handuknya saya titipkan di keluarga Ibu ya. Iya Mbak. Sekarang apakah sudah merasa nyaman dan bersih? Sudah. Baik, jika begitu izinkan saya merapikan alat terlebih dahulu ya.
Kemudian kita merapikan alat, melepas handscoon, dan juga mencuci tangan. Untuk handscoonnya kita buang di bengkok ya, dan kita lepas apron. Kemudian kita cuci tangan. Kemudian kita mengembalikan bantal pasien sekaligus pada fase terminasi. Permisi ya Ibu, ini bantalnya saya kembalikan lagi. Saya bantu kalau kepalanya. Bagaimana? Sudah merasa nyaman? Sudah ya. Baik. Ibu, tindakan perawatan rambut pada Ibu sudah selesai, sudah saya lakukan. Apakah ada yang dibutuhkan? Sudah, Mbak. Apakah Ibu sudah merasa nyaman dan bersih? Sudah nyaman, Mbak. Baik, jika begitu saya izin kembali ke ruang perawatan. Nanti apabila Ibu ada keluhan atau membutuhkan bantuan lain, keluarga Ibu bisa mendatangi saya atau perawatan Ibu di ruang perawatan. Terima kasih. Nah, itu tadi buatan video SOP perawatan rambut yang sudah saya lakukan. Terima kasih.